Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini Ibu akan memberikan pelajaran materi tentang Aryah dan Lukotah untuk kalian yang kelas 11 semester genap. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, bagaimana kabar kalian? Tentunya Ibu berharap kalian sehat-sehat semua, tetap semangat, dan kita berdoa mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti kita diberikan banyak pengetahuan sehingga kita bisa melaksanakan ajaran agama Islam sedikit demi sedikit yang akhirnya nanti akan membawa kita menjadi muslim yang lebih baik. Baik anak-anakku, dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran Aryah, yaitu pinjam meminjam, dan Lukotah adalah suatu barang yang ditemukan. Dalam kompetensi dasar kali ini, memahami ketentuan tata cara melaksanakan pinjam meminjam dan barang yang ditemukan. Setelah kalian nanti menyelesaikan pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengetahui bahwa meminjam itu menggunakan sementara dan harus dikembalikan. Nomor 2, siswa dapat memiliki sikap saling membutuhkan. Siswa dapat mendeskripsikan ketentuan tata cara melaksanakan pinjam meminjam dan penemuan barang. Yang keempat, siswa dapat mengetahui dasar hukum Aryah dan Lukotah. Dan yang terakhir, siswa dapat meneladani hikmah dalam pinjam meminjam. Baik anak-anakku, coba perhatikan contoh kasus yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, dalam Aryah disyaratkan adanya 4 rukun yang harus terpenuhi. Salah satu tidak ada, maka Aryah tidak akan terwujud, yaitu adanya mu'ir, pemilik barang, kemudian adanya mu'tasir, seorang peminjam, adanya mu'ar, yaitu barang yang dipinjamkan, dan muhtar, itu akad kesepakatan. Namun, jika ada orang yang meminjam tetapi memaksa, bagaimana hukumnya? Ya, hal ini kan banyak terjadi ya. Kadangkala kita pinjam, itu ada yang suka maksa begitu. Nah, ini nanti bagaimana hukumnya yang berkaitan dengan ketentuan Aryah. Kemudian yang kasus nomor 2, Pak Tony meminjam mobil milik Pak Budi. Karena tergesa-gesa dalam perjalanan, mobil yang dibawa Pak Tony menyerempet pagar yang menyebabkan lecet pada bagian samping. Bagaimana ketentuan Aryah terhadap kejadian ini? Sedangkan Pak Tony sendiri mengalami musibah. Nah, sudah dipahami ya anak-anakku? Itu kasus yang akan kita pecahkan nanti dalam pembelajaran. Silahkan nanti dicari jawaban yang sesuai untuk pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Baik, akan saya lanjutkan. Coba lihat gambar yang ada di layar. Dua orang anak yang sedang melakukan apa kira-kira itu ya? Ya, kalau dalam Aryah tentunya dia melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan keempat syarat yang mungkin tadi sudah terlihat dalam soal ya. Nah, itu mengadakan suatu perjanjian, mengadakan satu kesepakatan seperti itu. Ada peminjam, ada pemilik barang, kemudian ada barangnya, dan ada kegiatan yang namanya akad atau kesepakatan. Kemudian lanjut kita coba melihat ada penyerahan barang yang itu banyak terjadi di kalangan kita ya. Pinjam meminjam uang. Nah, itu rupanya pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam uang diperbolehkan tidak? Ya, tentunya kalau pinjam meminjam memenuhi syarat, ya itu tentu dibolehkan. Nah,
Sekarang pada lembar berikutnya ada tulisan suka meminjam barang orang lain. Nah, kemudian bagaimana cara orang-orang yang meminjam, orang-orang yang memiliki barang, itu pasti ada ketentuannya semua. Baik, nanti akan kita pelajari, dan coba ini masih ada satu gambar lagi ya, yang perlu disimak. Itu banyak sekali barang-barang atau sepeda yang bisa digunakan. Ada perbedaan antara barang pinjaman dan barang sewa ya. Tentunya kalau barang sewa itu ada pembayaran, namun kalau barang pinjaman itu tidak ada sewanya. Artinya barang pinjaman itu kita bisa mengambil manfaatnya, tapi kita tidak bisa memiliki barangnya, tidak bisa memiliki zatnya, tapi kita hanya bisa memanfaatkan dari barang tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang satu-satu kita simak ya. Di sini ada pengertian aryah. Apa tadi? Aryah ya, pinjam meminjam. Pengertian aryah secara bahasa berasal dari kata arah, berarti pergi dan datang secara cepat. Sedangkan secara istilah berarti memberikan suatu barang yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya, agar zat dan barang dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, ada pengertian yang sangat mendalam bahwasanya aryah itu hanya bisa memanfaatkan dari barang yang dipinjamkan. Berarti ketentuan aryah ini meminjam barang tanpa ganti rugi. Nah, dalam hal aryah, apakah diatur dalam Islam? Ya, jelas saja diatur. Allah memberikan ketentuan dalam Quran surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 2. Mari kita sama-sama untuk membacanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ya, ini sudah jelas bahwa kita dianjurkan untuk tolong menolong, tapi dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan. Apa hubungannya dengan aryah? Banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau kita meminjamkan barang kepada orang lain, berarti kita menolong orang lain yang lagi membutuhkan, lagi butuh sesuatu yang dia tidak memiliki. Maka kita dianjurkan untuk tolong menolong. Tetapi dalam hal pinjam meminjam, diisyaratkan dan diperintahkan bahwa kita ini tidak boleh bertolong menolong dalam hal kejahatan, dalam hal berbuat dosa, dalam hal bermaksiat. Maka dengan landasan hukum ini, kita tidak diperkenankan meminjam barang itu untuk kebutuhan bermaksiat. Ya, untuk kebutuhan bermaksiat tidak boleh. Kita lanjutkan untuk dasar yang kedua, yang ini nanti tentunya akan berhubungan juga dengan pembelajaran kita berikutnya, yaitu tentang luqatah ya. Tentang luqatah itu barang temuan. Ini salah satu dalil yang berkaitan dengan aryah. Yang artinya hukum ini atau surat ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Ya, inilah satu perintah anjuran dari Allah ya, agar kita ini menyampaikan amanah atau menyampaikan barang atau menyampaikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. Karena kalau orang yang berhak menerimanya itu berarti mereka adalah sudah memiliki kemampuan untuk merawatnya. Kita lanjutkan.
Ada rukun dan syarat ariyah. Ya, tentunya tadi sudah mendengar ya kata-kata mu'ir, kata-kata mu'tasir, kata-kata mu'ar, dan kata-kata muhyal. Ada 4 rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam ariyah. Yang pertama adalah adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan barang. Berarti orang ini memiliki barang dan dia bisa memberikan manfaat kepada orang yang dipinjami. Yang pertama ada mu'ir, yang kedua adanya orang yang meminjam atau dalam bahasa Arabnya itu adalah mu'tasir. Mu'tasir itu orang yang meminjam. Yang ketiga ada barang yang dipinjamkan. Ada barang yang bisa diambil manfaatnya. Ya, itu adalah barang milik mu'ir yang bisa diberikan manfaatnya kepada mu'tasir. Ya, sehingga bisa dipahami ya, benda yang dipinjamkan itu istilahnya adalah mu'ar. Nah, setelah ada 3 itu, yang terakhir harus ada muhtar, yaitu akad. Akad perjanjian pinjam-meminjam, dan itu harus dilakukan tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. Jadi antara kedua pihak mu'ir dan mu'tasir itu melakukan akad, melakukan perjanjian pinjam-meminjam itu dengan kerelaan tanpa dipaksakan. Kita lanjut untuk macam-macam ariyah. Ariyah ada 2. Ariyah itu ada ariyah muqayyad. Misalkan saya pinjam sepeda dengan batas waktu nanti sore saya kembalikan. Nah, seperti ini adalah contoh ariyah muqayyad, yaitu ariyah pinjam-meminjam dengan batas waktu yang ditentukan. Yang nomor 2 adanya ariyah mutlak, yaitu misalkan saya minjam suatu barang, tapi pemilik barang merelakan, sudahlah nanti kalau sudah selesai baru bisa dikembalikan. Lah, ini adalah ariyah mutlak, yaitu pinjam-meminjam tanpa batas waktu yang ditentukan. Ya, ini peminjam bisa memberikan manfaat kepada peminjam dengan batas waktu, tanpa batas waktu, namun jika sudah selesai, barang harus segera dikembalikan. Kewajiban peminjam. Hukum pinjam-meminjam adalah sunnah, berarti boleh meminjam atau boleh tidak. Namun, ariyah hukum pinjam-meminjam bisa berubah menjadi wajib jika terjadi hal yang darurat, harus meminjam misalkan. Contoh, misalkan terjadi kebakaran. Nah, tentunya hal yang paling darurat seperti ini kita wajib untuk meminjam suatu barang untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, ini hukumnya wajib. Dan haram jika pinjam-meminjam itu digunakan untuk bermaksiat. Banyak contohnya misalkan. Ada orang yang meminjamkan uang ya, tapi uang tersebut digunakan untuk berjudi misalkan. Atau orang yang meminjam senjata namun digunakan untuk membunuh dan sebagainya. Nah, itu tentunya sangat dilarang dalam agama. Dan itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram jika meminjam barang untuk bermaksiat. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah seorang peminjam wajib mengembalikan barang secara hati-hati dan tidak boleh merusaknya. Kenapa tidak boleh merusaknya? Ya jelas, karena peminjam hanya bisa mengambil manfaatnya tanpa boleh mengambil barangnya. Begitu juga tidak boleh merusaknya. Apabila terjadi kerusakan, itu menjadi tanggung jawab si peminjam. Ketentuan berikutnya yaitu mengembalikan barang pinjaman setelah selesai memanfaatkan. Jadi kalau sudah selesai, barang bisa segera dikembalikan dalam kondisi baik seperti halnya saat meminjam. Ya, seperti halnya saat meminjam. Jadi jika terjadi kerusakan, itu tanggung jawab peminjam. Namun,
Jika rusaknya itu karena keadaan barangnya sendiri yang mungkin sudah mengalami kerusakan, misalkan sepeda yang tadinya sudah rusak kemudian dipinjam tambah menjadi rusak. Nah, ini nanti kewajibannya bisa dikompromikan ya. Artinya apakah itu mutlak kerusakan dari barangnya? Kalau memang mutlak kerusakan dari barangnya, ya itu nanti bisa dikompromikan dengan pemilik barang. Namun, jika kerusakan itu akibat dari perbuatan si peminjam, maka kewajiban memperbaiki itu adalah kewajiban peminjam. Nah, sekarang kriteria pemilik barang. Tidak semua orang bisa menjadi kriteria peminjam ya. Tidak bisa menjadi kriteria pemilik barang. Artinya misalkan ada anak kecil ya, itu berarti kan belum balik ya. Kriteria pemilik barang ya tentunya sudah balik. Maka anak kecil yang memberikan pinjaman barang yang mungkin barangnya itu sangat berharga, kan nggak mungkin juga misalkan anak kecil umur 5 tahun itu meminjamkan mobil kan, itu sangat menyalahi. Nah, itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, kriteria pemilik barang adalah sudah balik, memberikan perizinan barang sebagai pemilik barang. Kriteria peminjam mendapatkan izin dari pemilik barang, berakal sehat, berhak menerima pinjaman dan pemanfaatan barang tanpa merusak, bertanggung jawab atas barang pinjamannya. Nah, ini. Kemudian syarat benda yang dipinjamkan memiliki manfaat yang bisa diambil secara ekonomis atau secara maksudah. Artinya, barang yang dipinjamkan itu berfungsi. Jadi ketika meminjam barang tidak ada fungsinya, nah itu berarti si peminjam tidak bisa mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan. Dan barang yang tersebut pemanfaatnya legal, artinya barang tersebut bisa dimanfaatkan sesuai syariat Islam. Tidak boleh digunakan pemanfaatannya tidak boleh digunakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan tidak mengurangi fisik atau wujud barang. Artinya jika kita meminjam suatu barang, kembalikannya juga harus utuh seperti itu. Tapi bagaimana jika kita di sekolah kan biasanya suka pinjam pulpen. Nah, pulpen itu seharusnya kan enggak pinjam, kan itu tintanya juga berkurang. Namun, dalam Islam itu ada istilah kebiasaan yang disebut dengan uruf. Maka jika pinjam meminjam dengan barang yang biasa dengan kelazimannya itu kalau meminjam misalkan meminjam pulpen itu orang yang meminjam dan orang yang memiliki barang biasanya sudah mengetahui kalau dipinjam itu adalah dipakai yang artinya barang tersebut berkurang, isi tintanya berkurang. Nah, bagaimana dengan hal seperti ini? Karena ini sebagai uruf dan itu kebiasaan, maka itu diperbolehkan. Asal si peminjam dan pemilik barang itu sudah bersepakat. Jadi kalau kata-kata uruf ini itu dilakukan oleh banyak di antara kita itu diperbolehkan karena huruf ini sudah dipahami kedua belah pihak. Contohnya peminjam pulpen itu berarti kalau pinjam itu juga digunakan. Kemudian ada ijab qabul. Ya tentunya ijab qabul ini adalah kesepakatan. Jadi tidak ada Ariyah ini istilahnya memaksa. Tidak ada paksaan. Jadi antara pemilik barang tidak memaksa untuk meminjamkan dan si peminjam tidak terpaksa untuk meminjam. Artinya kedua belah pihak ini harus melakukan akad secara sukarela, tidak boleh dipaksa.
ya. Ketentuan peminjam. Seorang peminjam harus mengembalikan barang pinjamannya setelah selesai memanfaatkan barang. Karena barang pinjaman merupakan amanah yang harus dikembalikan. Jadi harus kita yakini bahwa kita meminjam itu harus dikembalikan. Jadi misalkan ada kalian ya yang sukanya itu meminjam tapi tidak mau mengembalikan. Nah, itu sangat menyalahi ketentuan dalam Ariyah. Maka setelah mendapatkan pembelajaran ini, tentunya siapapun ya yang suka meminjam barang tanpa mengembalikan, hendaknya sekarang harus dirubah. Jadi apapun yang dipinjam, bagaimanapun barangnya, itu harus dikembalikan. Yang kedua, jika terjadi barang yang rusak karena keadaan barang aslinya, pemilik dan peminjam bisa bersepakat dalam perbaikannya. Yaitu tadi seperti halnya meminjam sepeda motor ya, dan itu terjadi kerusakan. Kalau kerusakannya itu memang sudah dari awalnya dari sepeda itu sudah sudah kadangkala rusak, ya itu nanti bisa dikompromikan. Yang jelas dalam Ariyah kita ini harus bisa memberikan satu kelonggaran ya, harus ada satu komunikatif antara peminjam dan pemilik barang. Jika barang pinjaman rusak karena sebab peminjam, maka peminjam bertanggung jawab atas perbaikannya. Jika barang hilang, peminjam wajib mengganti kecuali ada kerelaan pemilik barang. Masih saya ingatkan anak-anak, tadi soal yang ada di depan ya, itu ada soal contoh kasus yang terjadi itu mengenai hal ini ya, kayak kira-kira seperti itu. Jika barang pinjaman rusak karena sebab peminjam, maka peminjam bertanggung jawab atas perbaikannya. Nah, jika barang hilang, peminjam wajib mengganti kecuali ada kerelaan pemilik barang. Saya lanjutkan, jika peminjam meninggal dunia, nah ini, jika peminjam meninggal dunia, maka akad secara hukum itu langsung terputus. Jadi antara pemilik barang dan peminjam barang ini terjadi akad yang secara hukum terputus, kecuali misalkan atas kerelaan pemilik barang itu pemanfaatnya bisa diteruskan kepada ahli waris. Nah, itu hal yang mungkin saja bisa. Baik anak-anak, kita setelah mempelajari hal yang di atas, tentunya sudah banyak ya gambaran-gambaran yang kalian temukan untuk menjawab contoh kasus yang telah saya sampaikan di depan. Ya, kalian bisa mengkorelasikan, kalian bisa menelaah apa-apa yang sekiranya menjadi jawaban yang tepat untuk kasus yang di atas. Mari kita jawab ya kasus soal yang tadi. Yang pertama, hukum meminjam yang memaksa, berarti tadi karena ada kesyaratan ya, tidak boleh memaksa, berarti hukum meminjam yang memaksa itu tidak diperbolehkan. Karena ketentuan Ariyah adalah dilakukan dengan kesepakatan, membolehkan atau merelakan. Antara peminjam dan pemilik barang atau pemilik manfaat harus bersepakat ya. Nah, untuk soal nomor 2, ketentuan Ariyah untuk kasus soal Pak Tony yang meminjam mobil, kemudian terjadi satu musibah ya, karena Pak Tony itu tergesa-gesa sehingga di mobil yang samping itu menyerempet yang akhirnya terjadi kerusakan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Berarti karena Pak Tony itu sebagai peminjam ya, wajib untuk menjaga barang pinjamannya. Pak Tony harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembalikan seperti saat meminjam. Namun, jika pemilik barang memberikan kerelaan atas rusaknya, maka keduanya bisa bermusyawarah untuk penyelesaian. Nah, ini yang banyak terjadi di antara kita ya. Kadangkala
kita sebagai pemilik barang itu juga kasihan ya, kasihan orang yang membutuhkan bantuan kita mengalami suatu musibah. Nah, ini tentunya untuk keaslahannya, untuk kebaikannya, ada baiknya hal-hal seperti ini yang timbul dalam Ariyah ini perlu dikompromikan agar tidak terjadi di kemudian hari itu rasa penyesalan, rasa tidak suka, dan rasa kekecewaan. Baik anak-anak, rasanya sudah pada kesimpulan ya, sudah akhir ini untuk kesimpulannya kali ini anak-anak saya yakin banyak ditemukan hal-hal baru ya yang mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan untuk pembelajaran berikutnya. Sekarang kita simpulkan, mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan. Kesimpulan pertama, pinjam meminjam hanya boleh mengambil manfaat dan meyakini bahwa barang tersebut harus dikembalikan. Jadi ingat, kepada siapapun yang suka meminjam tapi tidak dikembalikan, mohon ini dicatat betul-betul ya, mohon ini diperhatikan bahwa pinjam meminjam itu hanya boleh mengambil manfaatnya dan meyakini barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang nomor 2, dalil Ariyah memberikan anjuran kepada kita semua untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak untuk tolong-menolong dalam kejahatan. Yang nomor 3, pemilik barang dan peminjam mengakui jika hidup harus tolong-menolong. Nah, dan harus bertanggung jawab. Kemudian untuk yang nomor 4, menerapkan hikmah Ariyah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus bersikap saling membantu, saling toleransi, sehingga terjadi hubungan yang harmonis di antara masyarakat kita ya, sehingga kehidupan saling hidup rukun, saling bantu-membantu, dan itu tentunya akan menjadi maslahah yang bermanfaat untuk kehidupan. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap saya pesankan untuk kalian belajar untuk menambah ilmu, dan tentunya kita nanti akan melanjutkan pembelajaran berikutnya yaitu tentang Lukota. Baik anak-anakku, selamat beraktivitas lagi ya untuk pembelajaran berikutnya. Kita tunggu dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.